Shalom, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah lama sangat baik bagi setiap kami. Dan pada saat pagi hari ini kembali Tuhan, oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu, Tuhan boleh menjadi saluran berkat, Tuhan yang menjamah setiap kami. Mari Tuhan yang membuka pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan di hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kemuliaan-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan kemuliaan-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara-saudara kekasih, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Setelah 3 hari dia mati, dan hari ini dia bangkit. Dan kita bersyukur kalau kita anak-anaknya, kita boleh memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari maut itu memberikan kemenangan bagi setiap anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan, di tengah krisis wabah yang kita hadapi hari-hari ini tuh, kita jangan gentar, kita jangan takut, jangan khawatir. Tetap kuat dan tetap semangat. Kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, dia bangkit dari kuburnya. Hari ini pun dia memberikan kemenangan buat setiap kita, anak-anaknya. Mungkin ada yang bertanya, lah kenapa Tuhan gak mengasihi kita? Sehingga Tuhan izinkan wabah ini terjadi. Saudara-saudara kekasih, itu kita boleh ketahui, justru dari wabah ini kita menangkap, kita boleh mengambil hikmatnya, bahwa Tuhan itu terlalu amat mengasihi setiap kita manusia, sehingga dia izinkan wabah ini terjadi, agar setiap kita umat manusia mau berbalik kepadanya, dan ingat, berbalik dari dosa-dosa kita, berbalik dari kesalahan-kesalahan kita yang selama ini sudah kita perbuat. Seringkali kita membuat Tuhan kecewa lewat kesombongan kita, lewat keegoisan kita, lewat hidup kita yang serakah, dan selalu berpikiran yang negatif. Oleh karena itu, hari-hari ini Tuhan mau, mari jangan terus kita memikirkan keduniawian, tapi biar hari-hari ini kita boleh kembali bersatu, kita boleh kembali menyenangkan hati Tuhan, kita boleh menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Mari kita belajar, saudara-saudara. Tuhan ingatkan kita supaya jangan ada di antara kita nanti yang tersesat. Tuhan mau, karena Tuhan mengasihi setiap kita umat manusia. Oleh karena itu, di tengah wabah ini kita belajar, ambil hikmatnya. Hari ini kita mau belajar kebangkitan Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi setiap kita. Dan ada 3 hal yang kita pelajari ketika kita menghadapi problem, masalah, atau wabah yang ada di depan kita, di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar. Mari kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling mencintai. Poin yang pertama, kita belajar, kita harus bisa bersyukur dalam setiap keadaan yang Tuhan berikan. Hari-hari ini bersyukur, itu hal yang terbaik dan hal yang wajib. Mari kita buka ayatnya, sama-sama kita buka ayatnya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12a. 1 Timotius 1 ayat 12a. Ya udah ketemu, mari kita sama-sama baca. Firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur dalam keadaan seperti ini. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita nafas, sehingga kita boleh bernafas tanpa alat bantu. Kita boleh bernafas dengan sebebas-bebasnya. Dan kita juga diberikan tubuh yang sehat walafiat. Kita diberikan makanan sehingga kita dapat mengecap, dapat merasakan rasanya asin, manis, semuanya itu bisa kita rasakan karena kita ini diberikan tubuh yang sehat hari-hari ini oleh Tuhan. Coba kita lihat, ini benar-benar kejadian satu keluarga di mana ayahnya, pertama ayahnya yang terkena dampak corona ini.
Ketika istrinya mengantarnya ke rumah sakit, istrinya juga terkena. Dan yang terakhir, anak-anaknya, dia mempunyai 3 anak. Yang satu, yang paling besar 15, ini yang negatif. Sedangkan yang 2 adik-adiknya sudah positif. Akhirnya, satu hari, RW setempat bertemu dengan anak ini dan dia tanya langsung, kamu tahu gak kapan orang tua kamu masih ada atau tidak? Papa kamu masih ada gak? Dia bilang tidak tahu. Papa kamu itu sudah meninggal, kamu ikut gak ke pemakamannya? Tidak tahu. Sekarang ibu kamu di mana? Ibu saya ada dirawat di rumah sakit. Jadi ketika mengalami musibah ini, sampai dia sakit dan sampai meninggalnya pun, tidak ada satu keluarga yang mengantarkannya. Sampai mayatnya pun, jenazahnya pun, tidak tahu di mana dikuburnya, di mana diletakkan tempat terakhirnya. Oleh karena itu saudara, kita yang masih Tuhan memberikan kesehatan, kita wajib bersyukur, kita wajib berterima kasih. Merupakan anugerah karena Tuhan masih mengasihi kita. Kita masih bisa berkumpul dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anggota keluarga kita, anak-anak kita. Kita bisa melihat mereka. Ini satu kebahagiaan. Oleh karena itu nikmati, ucapkan syukur dalam keadaan seperti ini. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti ini, maka hari-hari itu bisa kita lalui begitu cepat. Dan kita rasakan enjoy, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari saudara, poin yang kedua kita belajar. Selain kita bersyukur, poin yang kedua, kita mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Banyak orang hari-hari ini, pikirannya itu selalu yang mendominannya itu pikiran negatif. Terhadap teman, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Semuanya yang ada diterimanya itu negatif. Ketika orang tidak melihat, disapa tapi orangnya tidak melihat, dia bilang orang itu sombong. Padahal itu tidak dilihat dan tidak sengaja dan tidak tahu. Pikiran ini, mindset kita yang harus kita ubah. Di dalam rumah tangga, begitu juga dengan suami istri, kita harus belajar. Belajar untuk mempraktekannya, menerima apa adanya, ambil selalu yang baik. Ketika kita harus social distance, ini kita harus jalanin. Kita harus berada di rumah, kita harus bersukacita. Jangan banyak orang yang bilang, aduh ini aku membuat aku udah bete, membuat aku udah nggak betah lama-lama di rumah. Padahal ketika kita yang ada bersekolah, kita mau libur ini kok cuma 1 hari ya atau 2 hari. Kita mau libur panjang nih, mau tidur yang nyenyak. Begitu juga ketika Anda lagi yang bekerja saat ini. Anda juga menginginkan, aduh libur panjang enak, bisa beristirahat di rumah. Nah hari-hari ini diizinkan Tuhan untuk kita bisa beristirahat yang panjang di rumah. Bukan 1-2 hari. Bahkan beberapa bulan. Hari ini kejadian mungkin seumur hidup kita kali ini, baru kali ini kita alami. Hari ini pun tidak mungkin bisa terulang kembali ketika kita sudah lalui. Hal-hal seperti ini pun ketika kita mau untuk libur panjang lagi belum tentu kita bisa mendapatkannya. Oleh karena itu nikmati, ambil yang positif. Ketika kita bisa mengambil yang positif, berpikirannya positif, mindset kita ubah, kita bisa enjoy, kita bisa happy, kita bisa menikmati, dan harinya juga cepat berlalu. Cepat berlalu. Tiba-tiba udah lewat sebulan, tiba-tiba udah lewat 2 bulan. Dan membuat kita ini hidupnya bukan tertekan, bukan yang ada himpitan, tetapi yang ada sukacita, enjoy di bawahnya. Ada amin? Yang setuju dan mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, hidup ini begitu singkat saudara-saudara. Oleh karena itu,
Nikmati selagi Tuhan berikan, nikmati aja. Walaupun kadang-kala kita berasa, kok tidak enak. Tetapi ketika kita bisa menerima dengan ucapan syukur, dan kita mengubah di balik persoalan, di balik masalah, ada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Kita bisa mengubah mindset kita, maka semuanya itu indah. Dengan orang-orang sekitar kita, kita belajar EGP. Emang gue pikirin ketika orang-orang sekitar kita berbicara tentang kita, jangan peduli, jangan pikirkan apa kata orang tentang kita. Yang paling penting yang kita pikirkan, apa kata Tuhan tentang kita. Yang penting kita berbuat jalan lurus, gak pusingin orang. Pikiran tetap positif. Yang penting lakukan yang terbaik yang kita bisa. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar terus. Untuk kita boleh terus hidup kita mengalami pemulihan. Karena hari-hari Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang rindu setiap anaknya yang benar-benar dengan tulus hati melakukan sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Dan kita belajar, ada kasih di dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi. Walaupun sekalipun orang yang berpikiran jahat, berpikiran yang negatif terhadap kita, tapi tetap kita berpikiran positif. Karena apa yang kita lakukan, semuanya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Hari-hari ini, mari perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat yang lurus, yang benar. Karena itu menjadi kerinduan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya Tuhan mendapatkan orang-orang yang benar-benar taat dan setia kepadanya. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, poin yang ketiga. Ya, Tuhan mau setiap kita itu taat, kasih dengan tulus. Ayatnya di mana? Mari kita buka ayatnya sama-sama. Efesus yang ke-6. Efesus ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Saudara-saudara kasih, kita belajar taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita belajar mau tunduk dengan tulus hati. Kalau hari ini peraturan pemerintah menetapkan untuk setiap kita stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Nah, hari ini kita mau beribadah dari rumah. Benar. Ketika kita ada bergabung bersama dengan teman dalam satu ruangan ibadah, itu lebih kita rasakan akan hadirat Tuhan. Lebih kita rasakan kekeluargaan, lebih kita rasakan, wah banyak orang nih ya, gitu. Nah, ketika kita harus beribadah di rumah, sebenarnya ini juga sama. Apa yang kita cari ketika kita datang untuk beribadah? Yang kita cari pasti hadiratnya Tuhan. Yang kita cari pasti kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan hari ini bagi setiap kita. Nah, begitu juga ketika kita harus dalam keadaan yang terpaksa, dalam keadaan yang mewajibkan, mengharuskan kita untuk kita boleh beribadah di rumah. Mari kita belajar. Di sini kita memperlihatkan sikap taatnya kita. Bisa gak sih kita melakukan seperti itu? Kita taat, stay at home, beribadah dari rumah dengan benar-benar kusuk tanpa mengurangi hikmat yang daripadanya. Berapa banyak hari-hari ini beribadah sesuai dengan
kebiasaan kita datang ke tempat persekutuan, datang beribadah. Berapa banyak juga yang beribadah seenaknya. Ibadah itu dianggap seperti nonton. Ketika dia beribadah, pujian sedang dinaikkan, dia bisa sambil makan. Ketika pujian sedang dinaikkan, dia nggak ikut memuji Tuhan. Nah, ketika firman disampaikan, mau keluar, mau ke WC, ke toilet, nggak ada rasa hikmatnya. Oleh karena itu yang tidak mendapatkan sesuatu, ibadah yang tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika kita belajar taat dan kita mau mengikuti ibadah yang kusuk, ibadah yang benar-benar, dan kita menganggap hadirat Tuhan ada saat kita beribadah, walaupun secara online, di situ juga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita kusuk dengan hati yang tulus, kita datang beribadah, hadirat Tuhan ada. Dan bagaimana cara kita untuk menghargai, menghormati akan hadirat Tuhan? Oleh karena itu kita benar-benar beribadah dengan baik, beribadah sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat setiap kali kita beribadah. Pada saat kita memberi persembahan, berapa banyak yang benar dengan sukarela memberikan persembahan. Ketika kita ada di tempat ibadah, kita memberikan persembahan karena firman Tuhan katakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, persembahkan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Ada nggak kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Persembahan kita, persembahan ini bukan untuk dilihat oleh orang. Ketika orang lihat, kita memberikan, dan ketika orang tidak melihat, kita tidak usah memberikan. Nah, ini yang salah. Anda memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan atau untuk manusia? Kalau Anda untuk memberikan untuk pelayanan dengan tulus, maka firman Tuhan, janji Tuhan, semuanya itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Belajar taat, belajar setia, dengan tulus hati melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, di hari kebangkitan ini, mari setiap kita harus bangkit, harus melakukan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan perintah-perintahnya. Dan jangan pernah takut. Ketika kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, kita mau belajar bersyukur dan berpikiran yang ubah negatif menjadi positif, dan kita belajar untuk benar-benar taat dan penuh dengan kasih, maka kita akan menjadi umat pemenang. Di hari kebangkitan ini, kita juga harus bangkit dan semangat. Dan percaya, apa yang kita lakukan, jerih payah setiap kita di dalam Tuhan, tidak pernah sia-sia. Semuanya akan diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan melihat, dalam keadaan seperti ini pun, anak-anaknya tetap dapat beribadah dengan sukacita, dengan hati yang tulus dan taat. Maka percaya, Tuhan akan mengenapi janjinya. Pagarnya ada dalam sekelilingnya. Setiap kita keluar masuk dimanapun kita berada, ada perlindungan Tuhan, ada penyertanya. Dan apapun yang kamu lakukan hari-hari ini, Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, membuat setiap kami mengerti firman ini dan menjadi pelaku-pelaku firman ini. Tuhan, meteraikan semua dengan darah anak domba-Mu, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan membuat setiap kami lebih dewasa lagi. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di dalam nama yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.